Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini aku akan mulai video dengan menuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Di video kali ini aku akan share tentang mengatur keuangan Oktober. Di bulan Oktober ini banyak budget di luar pengeluaran yang biasa. Oleh karena itu, aku harus pandai-pandai cara mengatur keuangan sehingga keuanganku aman dan bertemu di bulan selanjutnya. Setiap bulan aku selalu membuat list mengatur keuangan agar keuanganku tetap aman dalam berumah tangga. Teman-teman semua, siapa di sini yang suka bikin list setiap bulannya? Nah, itu banyak sekali manfaatnya ya. Pertama, aku akan masukkan dulu income atau gaji aku per bulan dari suami sebesar 3.750.000. Untuk income ekstra, aku tidak tuliskan di sini. Tabunganku terpisah. Jadi, uang yang pure aku harus atur adalah Rp3.750.000 sesuai gaji yang aku terima setiap bulannya. Nah, teman-teman, setelah aku mendapatkan gaji, aku ambil dahulu untuk tabungan. Karena menurut aku tabungan itu harus diambil di awal, bukan sisa setelah kita pemakaian. Jadi aku ambil untuk tabungan sebesar Rp500.000 di bulan Oktober ini, karena aku banyak sekali keperluan. Nah, untuk sisa uangnya berarti tinggal sisa uang sebesar Rp3.250.000. Alhamdulillah, uang ini harus aku atur semaksimal mungkin untuk keperluanku di bulan Oktober ini. Setelah aku mengambil cadangan untuk tabungan, nah aku ambil atau list dulu pengeluaranku setiap bulan. Di bulan Oktober ini, pengeluaran tetapku berupa sedekah, belanja bulanan, untuk membeli gas dan galon, untuk membayar PDAM, untuk membeli skincare atau perawatan wajah, untuk membayar listrik dan pulsa, serta untuk uang keamanan. Semua budget pengeluaran tetap setiap bulannya aku tuliskan dahulu. Kemudian aku akan budgetkan nominal-nominal untuk keperluanku di bulan Oktober ini. Nah, teman-teman, untuk sedekah aku anggarkan 100.000 karena aku yakin dengan bersedekah bisa membersihkan harta kita. Kemudian dengan bersedekah pula tidak akan membuat kita miskin ya teman-teman. Yakin itu di dalam hati teman-teman. Untuk sedekah aku anggarkan Rp100.000, untuk belanja bulanan sebesar Rp300.000, untuk membeli gas dan galon sebesar Rp150.000, untuk PDAM atau air Rp100.000, untuk skincare Rp200.000, untuk listrik dan pulsa sebesar Rp200.000, untuk uang keamanan, sampah dan yang lainnya sebesar Rp50. Sehingga jumlah total pengeluaran tetap aku di bulan Oktober ini adalah Rp1.100.000. Selanjutnya aku akan list atau menuliskan pengeluaran tidak tetapku di bulan Oktober ini. Yang pertama, aku akan anggarkan untuk membeli beras, sayur, lauk, dan buah. Kemudian untuk iuran sekolah anak, untuk iuran sekolah agama anak, untuk iuran taekwondo. Nah, kali ini di Tasik, anak aku akan mengikuti kejuaraan taekwondo Tasik Open. Insya Allah semua lancar dan aku harus membayar uang iurannya.
Kemudian untuk jajan anak, untuk biaya bensin, untuk tambah daya listrik, karena alhamdulillah juga di bulan ini aku akan mendapatkan diskon untuk pemasangan tambah daya listrik, sehingga listrik aku bisa dipakai semaksimal mungkin. Nah, selanjutnya untuk biaya lain-lain aku selalu anggarkan. Kemudian setelah ini aku akan tuliskan nominal-nominal yang harus aku anggarkan di bulan ini. Teman-teman, untuk membeli beras, sayur, lauk, dan buah, aku anggarkan Rp800.000. Berarti kalau dibagi 4 minggu, aku harus memasak dengan anggaran Rp200.000 setiap minggunya. Pintar-pintarnya teman-teman aja memodifikasikan menu sehingga menunya sehat namun murah di budget. Kemudian untuk iuran sekolah sebesar Rp250.000, untuk iuran sekolah agama Rp30.000, untuk iuran taekwondo Rp100.000, untuk biaya kejuaraan Tasik Open Taekwondo sebesar Rp325.000, untuk jajan anak Rp200.000, untuk bensin Rp100.000, untuk biaya tambah daya listrik sebesar Rp220.000, dan untuk biaya lain-lain sebesar Rp50.000. Sehingga total biaya untuk pengeluaran tidak tetap aku di bulan Oktober adalah Rp2.075.000. Dari semua anggaran yang telah aku tulis, aku akan mendapatkan sisa sebesar Rp75.000 dari anggaran gaji yang telah aku simpan, kemudian dikurang anggaran-anggaran yang telah aku list. Semoga sisa ini bisa bermanfaat, itu bisa digunakan untuk lain-lain ataupun disimpan untuk tabungan. Biasanya aku gunakan untuk biaya lain-lain karena biaya tak terduga itu bisa lebih banyak ya teman-teman. Setelah itu aku akan contohkan bagaimana cara aku menyimpan uang untuk anggaran-anggaran yang telah aku tulis ini. Sebelumnya aku selalu menyimpan uang anggaran bulanan aku di dompet disiplin ini, karena dompet disiplin ini sangat membantu. Nih teman-teman, uang gajian aku di bulan Oktober ini aku akan masukkan sesuai nominal yang telah aku tulis. Semua kita masukkan sesuai nominal-nominal yang telah ditulis. Kemudian aku masukkan ke dalam dompet disiplin ini sesuai kolom atau amplop yang telah aku kasih nama, sehingga semua tidak tercampur ya teman-teman, dan memudahkan kita untuk mengambil serta bisa menyimpan uang kembaliannya kembali. Jika semuanya dikumpulkan, alhamdulillah setiap bulannya pasti ada selalu sisa. Nah, sisa itu bisa kita gunakan untuk biaya lain-lain. Teman-teman bisa juga menyimpannya di dalam amplop atau yang lainnya. Nah, teman-teman, aku telah beres menyimpan uangnya ke dalam dompet disiplin ini. Semoga aman sampai akhir bulan. Selalu aku tulis di setiap akhir videoku menggunakan quote untuk menguatkan atau memotivasi aku setiap bulannya. Kali ini quote yang aku tulis adalah, kebahagiaan bukan diukur dari banyaknya harta yang kamu miliki, melainkan diukur dari hatimu yang penuh rasa syukur. Setiap manusia selalu ingin lebih, dan lebih, tanpa melihat apa yang telah kita miliki. Semua harus disyukuri. Rezeki itu bisa berupa apa aja, tidak harus uang. Namun ketika kita punya rasa syukur yang berlebih dibandingkan harta kita yang kita punya, maka itu akan lebih baik untuk kita sendiri. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki dan apa yang kita dapatkan. Karena dalam Al-Quran disebutkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi
jelaslah kita harus senantiasa bersyukur agar kita terhindar dari siksa yang pedih, siksa dunia maupun siksa di akhirat. Karena dengan bersyukur kita akan lebih menghargai apa yang kita punya, sehingga kita lebih tenang, lebih aman dalam menjalani hidup. Tidak akan ada kesusahan di dunia maupun di akhirat. Teman-teman, kita tetap bersyukur atas segala yang kita punya. Insya Allah, Allah selalu mendampingi kita dimanapun berada. Teman-teman, inilah semua list bulan Oktober aku. Nah, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Akhirul kalam, aku ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.